Niko mengecek jarum jam yang melingkar di tangan kiri. 20 menit berlalu, tapi Laika belum keluar juga. Ia jadi deg-degan dan makin tak sabar. Wah, cantik banget, Kak. Saya nggak perlu susah-susah ngerias kalau wajahnya secantik ini. Suara seorang pelayan butik berhasil menarik perhatian Niko. Lelaki itu mengunci layar ponsel lalu menaikkan pandangan. Niko terpana, matanya seakan-akan tak bisa berkedip. Laika yang dibalut dress hitam berlapis tile selutut itu terlihat begitu memukau. Kulit putihnya sangat kontras dengan warna dress tersebut. Riasannya tipis, warna bibirnya semerah cherry dan glossy. Rambutnya tergerai dan ada hiasan dari rambutnya sendiri yang dikepang kecil melingkari dari sisi kanan ke sisi kiri kepalanya. Makasih banyak, Mbak, pujiannya. Laika tersenyum manis dan hati Niko rasanya meleleh melihat senyuman itu. Ia berdeham gugup lalu mengusap tengkuknya demi menghalau perasaan grogi tersebut. Niko sendiri telah berganti pakaian dengan yang baru. Ia sempat menggantinya di kantor. Selepas kepergian pelayan tersebut, wajah Laika kembali ke mode jutek. Dengan kesal ia menghampiri Niko. Kamu apa-apaan sih? Nyuruh aku pakai baju begini, desis Laika. Niko kembali berdeham. Rasanya makin gugup saat Laika berada sedekat ini. Tapi bukan Niko namanya jika ia tak bisa melawan rasa gugupnya. Bibir tipis itu menyunggingkan senyum miring. Mau bawa kamu makan malam. Makan malam doang? Kenapa harus ke butik segala? Aku masih bisa pakai baju yang tadi. Enggak. Niko sontak menggeleng. Ini makan malam spesial dan kalau aku nyuruh kamu pakai baju yang ada di rumah, kamu pasti nolak untuk ikut. Makanya aku bawa kamu ke sini. Tanpa basa-basi lagi, Niko segera meraih tangan Laika, menggandengnya layaknya sepasang kekasih keluar dari butik tersebut. Niko tak menghiraukan gerutuan Laika yang tak berhenti, dan entah sejak kapan gerutuan itu terdengar bagai nyanyian yang begitu indah di telinga Niko. Niko memang sudah gila. Ketika sudah duduk nyaman di dalam mobil yang baru saja melaju, Laika mencari nama Bi Asri di daftar kontak ponsel. Tadinya ia akan memberitahu supaya Feli dan Bi Asri tidak khawatir, tapi tangan Niko segera meraih ponsel tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Mereka sudah tahu, kamu nggak perlu menghubungi Bi Asri lagi. Mereka sudah kuberitahu, ulang Niko sekali lagi. Walau ia tahu Laika bergumam itu bukanlah meminta, kalimatnya diulang. Laika akhirnya terdiam dan mengabaikan Niko, memandangi gedung-gedung tinggi dari langit saja yang sebentar lagi berubah hitam. Rasanya jauh lebih baik. Maaf, ucap Niko pelan. Atmosfer di dalam mobil masih belum berubah senyap sejak tadi. Niko melirik Laika yang tak merespon dan pandangan wanita itu tetap tertuju ke arah luar. Niko makin merasa bersalah. Apa setiap jejak hidupnya akan selalu mengecewakan Laika? Niko menghela nafas resah saat keinginannya adalah membahagiakan Laika, tapi pada kenyataannya kecewalah yang ia berikan. Bahkan sampai saat ini hubungan mereka jauh dari kata baik. Tangan Niko terulur meraih lagi tangan Laika, tapi kali ini Laika benar-benar menepisnya dan menyembunyikan kedua tangan di dekat pipi sebelah kiri menjadi tumpuan kepala perempuan itu. Niko mengangguk, walau Laika tak melihatnya. Pada akhirnya ia membiarkan saja Laika dengan kemauannya. Entah kamu akan percaya atau enggak, tapi aku enggak pernah bawa wanita lain untuk bersama di dalam ruangan pribadiku yang tadi kamu masuki, ujar Niko. Rasanya ia perlu menjelaskannya lagi sekarang, mumpung Laika tak bisa kabur kemana-mana. Laika menggerakkan matanya ketika ia mendengar suara Niko, tapi tak ada respon berarti darinya. Walau begitu, Niko tetap melanjutkan. Dan masalah klip rambut itu, oke, aku jujur, dulu sebelum aku jemput kamu ke Yunani, emang ada wanita yang masuk ke kantorku, dan itu adalah terakhir kalinya aku bawa wanita. Aku rasa benda itu milik dia, tapi saat itu mereka tak melakukannya di dalam ruangan tadi. Senyum kecut terbit di bibir Laika. Lelaki di sebelahnya itu benar-benar selalu membuatnya kesal, sakit hati, kecewa, tapi juga akhir-akhir ini telah memberinya
memberinya kebahagiaan dan membuatnya kembali merasakan debaran jantung yang tak karuan. Niko benar-benar membuat Laika bimbang, entah langkah mana yang harus ia ambil. Langit malam menyapa. Niko membawa Laika masuk ke sebuah restoran terbuka. Areanya cukup luas, beberapa kursi dengan round table memenuhi area restoran tersebut. Laika merasa mereka seperti sedang berada di sebuah taman. Alunan live musik terdengar dari sudut selatan restoran. Sepertinya memang sengaja disewa untuk malam ini. Kenapa harus ada live musik kalau nggak ada pengunjung? Laika bertanya-tanya, tapi tak ia suarakan. Ia duduk setelah Niko menarik kursi untuknya. Lelaki itu lantas duduk berseberangan dengan Laika. Setelah itu Niko menyalakan 3 lilin yang teronggok di tengah-tengah meja. Ini sudah aku reservasi semua. Niko mengerti gelagat Laika yang melihat di sekitar. Biar nggak ada yang mengganggu kita, ia tersenyum. Jadi Niko mengajaknya candlelight dinner. Laika menyembunyikan senyum tipisnya, teramat tipis sampai-sampai Niko tak menyadari. Beberapa pelayan membawa aneka hidangan appetizer dan semuanya adalah kesukaan Laika. Membuat Laika tergiur dan ingin segera menyantap makanan tersebut. Ayo makan aja. Niko tahu Laika sedang gengsi. Tanpa suara, Laika menyuapkan kenep lalu mengunyahnya. Niko yang melihatnya pun terkekeh-kekeh sebelum ia mendapat delikan mata lagi dari Laika. Di tengah kunyahannya Laika tertegun ketika ia mendengar alunan musik yang terdengar sangat menyentuh hatinya. Yang Laika tahu, penyanyi tersebut membawakan lagu milik Semi Simorangkir, tapi ia tak tahu apa judulnya. Coba ulangi. Hah? Niko tersenyum. Ia tahu Laika tengah menebak-nebak judul lagu yang saat ini masih mengalun. Iya, judul lagunya Coba Ulangi. Kamu tahu, ini mewakili perasaanku untuk kamu. Laika mencoba meresapi setiap liriknya dan ia tersentuh. Thanks, ucapnya. Untuk makan malamnya. Hei, bahkan kita belum masuk ke menu inti. Tapi aku terima ucapan terima kasih kamu, ucap Niko dengan tatapan menggoda. Tak berapa lama seorang pelayan membawakan sebuah kotak dan meletakkannya di atas meja. Laika mengernyitkan dahi. Sepertinya ia pernah melihat kotak tersebut. Tapi di mana? Setelah menggali memori di kepala Laika, akhirnya ingat kotak tersebut ialah yang pernah dia temukan di dalam kamar Niko beberapa minggu lalu. Ini aku kembalikan ke pemiliknya. Niko menggeser kotak itu ke dekat Laika. Pemilik? Niko mengangguk. Coba kamu buka aja. Laika tahu kotak itu berisi beberapa kado kecil, tapi yang Laika tak tahu ialah isi dari kado-kado kecil tersebut. Segera ia membukanya satu persatu. Begitu semuanya telah dibuka, Laika langsung tertegun. Ada 10 kado dan isinya tak jauh dari perhiasan, cincin, kalung, dan gelang. Ada 3 yang berbeda. Itu adalah aksesoris rambut yang terbuat dari mutiara asli. Kenapa ini milikku? Tanya Laika dengan jantung yang mulai berdebar-debar. Niko menggenggam tangan Laika dan beruntung kali ini tak menolaknya. Ibu jari Niko mengusap punggung tangan itu. Aku menyebut kota itu adalah tempat memupus impian. Apalagi itu? Tahu Laika butuh penjelasan lebih. Niko kembali melanjutkan. Sejak dulu impian terbesarku itu bisa memiliki kamu, Laika. Hampir setiap hari ulang tahunmu, aku beli hadiah itu. Aku ingin melamarmu, menjadikan kamu milikku satu-satunya. Makanya aku beli perhiasan itu. Tapi Niko menghela nafas sesaat, karena saat itu aku tahu aku gak akan bisa memiliki kamu. Makanya aku buang harapanku bersamaan dengan hadiah itu yang kumasukkan ke dalam kotak. Mata Laika mendadak berkaca-kaca, hatinya bergetar mendengar harapan Niko yang ingin hidup dengannya sejak dulu. Aku sebelumnya pernah buka kotak ini. Aku, Laika, dan Niko terkejut. Benarkah? Laika mengangguk. Tapi aku nggak tahu kalau ini untukku. Dan saat itu aku pernah baca yang kamu tulis di atas kertas. Hah?
Niko tersenyum samar. Tulisan ini maksudmu? Mata Leka melirik kertas yang baru saja disodorkan Niko. Di sana tertulis 2 kalimat. Dia adalah keponakanku. Aku tidak akan pernah menyukai dia sampai kapanpun. Leka lantas mengangguk dan menatap Niko dengan tatapan butuh penjelasan. Dan karena membaca kalimat itulah saat itu Leka semakin melangkah mundur. Lelaki itu mengecup punggung tangan Leka sebelum menjawab. Kamu sudah tahu jawabannya karena menghindariku. Tebak Leka, wanita itu meringis karena tebakannya salah saat Niko menggeleng kepala, lebih tepatnya menghindari perasaanku. Kalimat itu kujadikan sebagai tameng atau bisa dibilang mantra. Niko terkekeh dan Leka bisa melihat walau Niko tertawa tapi tatapannya tampak getir. Leka menunduk kembali mengamati hadiah yang masih tergenggam di tangannya. Rasanya seperti mimpi. Niko begitu rapat menyimpan perasaannya hingga Leka tak menemukan celah saat itu. Jadi setiap hari ulang tahunmu aku baca kalimat itu biar aku berhenti mengharapkan kamu. Kenapa kamu gak jujur sama aku? Tanya Leka kembali menatap Niko. Lelaki itu baru saja menyesap red wine sambil bersandar dan memainkan gelas berkaki tinggi. Niko balas menatap Leka. Tatapannya begitu dalam dan mampu menggetarkan hati wanita itu. Kalau saat itu aku jujur, apa kamu mau menerima dan menjalin hubungan denganku? Tak langsung menjawab, Leka menggigit bibir bawahnya. Mata bulatnya bergerak-gerak mencari jawaban. Leka, sudah kubilang, jangan menggigit bibir di depanku. Tubuh Leka tersentak saat mendengar seruan Niko. Cepat-cepat ia menghentikan lagi aktivitasnya itu. Leka lantas bersuara. Kalau kamu jujur dari dulu, mungkin akan lain cerita dan gak akan ada Feli di antara kita, sambung Niko dengan nafas berat. Aku rasa lebih baik kayak sekarang. Aku sudah jatuh cinta dengan anak itu dan senang dengan kehadiran dia. Tersenyum Leka mendengarnya. Detik berikutnya dia dikejutkan oleh Niko saat lelaki itu tiba-tiba beranjak dari kursi dan berlutut di hadapannya. Tangan Leka kembali berada di dalam genggaman tangan Niko. Aku brengsek Leka, sangat brengsek, ucap Niko pelan. Tapi aku ingin berubah demi kamu dan anak kita. Aku ingin memperbaiki semuanya, memulai hubungan kita dari awal. Leka menatap Niko lekat. Ia mencari ketulusan dalam sorot mata lelaki itu dan ia menemukannya. Leka tahu Niko sungguh-sungguh. Walau aku tahu kamu belum mencintaiku, tapi aku yakin suatu saat kamu bisa membuka hati kamu untukku, ujar Niko dengan terus. Aku nggak apa-apa, aku akan menunggu. Niko menyela. Tapi bisakah kamu menemaniku berjuang untuk mendapatkan kalian? Hati Leka berdesir-desir. Apakah ia sedang bermimpi? Jika ada Feli di sampingnya, mungkin ia akan menyuruh anak itu untuk mencubit pipinya agar Leka tahu ini mimpi atau kenyataan. Leka, panggil Niko menanti jawaban dari wanita itu. Kalau kamu nggak mau, tolong pikirkan Feli. Dia butuh keluarga yang utuh. Lakukan ini demi anak kita. Ya, setiap detik. Penantian itu membuat Niko berdebar-debar menunggu satu kalimat yang akan terucap dari bibir Leka, iya atau tidak. Sama-sama satu kata, tetapi lain makna, dan kisah masa depan mereka akan berbeda. Leka berpikir beberapa saat, matanya bergerak-gerak, sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Iya, aku mau. Melihat hal itu, senyuman lebar seketika menghiasi bibir Niko. Kamu serius? Leka mengangguk lagi. Tanpa tunggu lama, Niko segera mengecup punggung tangan Leka dengan begitu mesra dan hangat. Kecupan itu cukup lama. Mata Niko terpejam seolah ingin meresapi setiap detik dari rasanya. Niko begitu bahagia dengan kesempatan yang Leka berikan. Ia bersumpah dalam hati tak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Leka pun tak mampu lagi menyembunyikan senyumnya. Air mata haru tertahan di sudut mata. Baru detik berikutnya Niko berdiri dan memeluk Leka yang masih terduduk dengan erat. Kali ini kecipannya mendarat di puncak kepala Leka yang terasa begitu haru. Kamu mau melenyapkan aku?
Tanya Leka dengan sarkas, tapi ia terkekeh setelahnya. Tahu pelukannya sangat erat dan mungkin itu membuat Leka sesak. Cepat-cepat Niko melonggarkannya. Ups, maaf, jangankan membunuh kamu. Melihat kamu digigit nyamuk aja aku gak rela. Sontak Leka tertawa mendengar gombalan Niko. Dari dulu candaan kamu itu garing, tahu nggak? Tapi kamu barusan tertawa. Itu cuma mengapresiasi usaha kamu aja. Niko mendengus, ia mengurai pelukan, lalu merundukkan badan kedua tangannya. Kini menangkup pipi Leka. Tanpa tunggu lama lagi Niko segera membunuh jarak wajah mereka, mempertemukan dengan sesuatu yang hangat. Leka tersenyum, lalu membalas seraya memejamkan mata. Semilir angin membuat suasana romantisme mereka semakin terasa mendebarkan. Bahkan sang penyanyi yang melihat kemesraan itu segera mengganti lagu menjadi lebih romantis. Niko memperdalam dengan tangan yang mengerat, keduanya seirama. Aku tahu ini akan sulit, bisik Niko sesaat setelah mereka terlepas. Tapi kalau dilakukannya bersama kamu, sesulit apapun itu, aku yakin kita pasti bisa melaluinya. Apa kamu siap? Leka kembali mengangguk. Iya, aku siap, jawab Leka dengan yakin. Leka pikir tak ada salahnya ia memberi kesempatan pada Niko untuk memperbaiki semuanya. Lagi pula Niko benar, Feli butuh sosok ayah. Selain itu, Leka pun menginginkan hidup bersama lelaki yang ia damba sejak dulu. Hanya saja belum ia utarakan. Mata Leka kembali terpejam saat Niko kali ini cukup kasar dan berkeinginan seperti biasanya. Aku mencintaimu Leka, bisik Niko saat mereka terlepas sesaat. Leka tersenyum, ia baru akan menanggapi pengakuan Niko saat kembali mereka saling hingga terdengar suara halus dari kedua yang saling beradu. Tanpa mereka sadari, sang rembulan menyaksikan kemesraan mereka malam itu. Saat makan malam telah berakhir, Niko merangkul bahu Leka sambil berjalan beriringan keluar dari area restoran. Nanti mampir dulu di McD ya, pintah Leka melirik Niko. Mau apa? Emang kamu gak kenyang? Bukan buat aku, tapi buat anak kamu yang hobi makan kentang itu. Tak butuh waktu lama bagi Niko untuk mencerna kalimat Leka. Ia lantas terkekeh kemudian mengangguk. Oke, seorang pelayan membukakan pintu untuk mereka dan keduanya kini menghampiri parkiran mobil. Kebanyakan dia mirip aku. Leka mendelik, enak aja mirip aku. Lihat aja wajah aku sama Feli, persis banget. Tapi hobi sama karakter dia itu aku banget Leka. Kamu gak nyadar apa? Iya sih, tapi tetap aja aku yang paling banyak. Niko terkekeh dan jahilnya kembali kumat. Ia mendekatkan ke telinga Leka. Berarti itu artinya kamu cinta banget sama aku. Hah? Leka mengerjapkan mata beberapa kali. Beruntung penerangan area parkir remang-remang, jadi Niko tak perlu melihat wajahnya yang pasti sudah memerah. Enak aja, kalau gitu iya, dia mirip kamu banget. Niko tertawa lalu menyusul Leka yang tiba-tiba berjalan lebih cepat di depannya. Tanpa mereka sadari, di dalam sebuah mobil sepasang mata memperhatikan kemesraan mereka berdua. Matanya bergerak mengikuti Niko dan Leka hingga mereka masuk ke dalam mobil. Area restoran itu cukup luas dan Niko hanya mereservasi area di sayap kanan restoran tersebut. Buktinya, bukannya itu keponakan Niko. Kenapa dekat banget? Gumam Elena dengan penasaran sebelum akhirnya dia keluar dari mobilnya dan berlalu masuk ke restoran. 1 jam setelah itu, Range Rover milik Niko sudah terparkir di halaman rumah Leka. Keduanya masuk ke dalam rumah dan Leka menenteng kantong berisi kentang goreng kesukaan putrinya.
mau ketemu sama Feli dulu, tanya Laika saat mereka berhenti di depan tangga. Ia pikir Niko akan ikut naik ke lantai atas karena ingin bertemu Feli. Nanti aja, aku mau mandi dan ganti baju dulu, saut Niko sambil terus berjalan meninggalkan Laika. Kening Laika berkerut. Ia menaiki tangga menyusul Niko. Hah? Aku kira kamu mau pulang sekarang. Baju kamu yang kemarin kayaknya belum dicuci. Gak masalah, bajuku banyak. Niko mengedikkan bahunya. Hah? Banyak? Banyak perasaan. Banyak perasaan cuma satu yang dia tinggalkan di sini. Laika bertanya-tanya. Pertanyaan Laika itu segera terjawab begitu mereka tiba di kamar yang sempat ditempati Niko. Saat itu juga mata Laika membelalak. Kapan semua ini dibawa? Terus kenapa? Mulut Laika menganga dan tak melanjutkan lagi kalimatnya. Dia begitu syok. Niko berdiri di hadapan Laika. Dengan santainya dia menjawab, mulai sekarang aku akan tinggal lagi di sini. Aku rasa kita harus mulai menyusun rencana kita. Jadi tinggal serumah itu akan sangat memudahkan. Satu sudut bibir Niko terangkat.